Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Purnama Putri, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 101070062. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi isi buku dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda SSH MHM IP MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Dalam buku ini terdapat 7 bab, yaitu yang membahas beberapa bab diantaranya akan dijelaskan dalam slide berikut ini. Meresume buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Dengan penulis Dr. Ujang Carda, SSH MHM IP MAP. Pembahasan meliputi bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bab 5, memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Bab 7, memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan meliputi 3 subbab yang dibahas, yaitu bab yang pertama, latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pengertian dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, landasan pendidikan kewarganegaraan. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan nilai dasar sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengembang nilai misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia meliputi 1. Proses berbangsa dan bernegara. Kedua, Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Ketiga, identitas nasional. Keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harafiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. 1. Pengertian ideologi. 2. Makna ideologi bangsa Indonesia. Ketiga, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Keempat, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Kelima, memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PPU ke-11 tahun 2013. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Negara sebagai lembaga kemasyarakatan sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam kehidupan kenegaraan. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara meliputi 1. Memahami negara. Kedua, memahami konstitusi. Ketiga, memahami warga negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat dan hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonius dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksa kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.
Bab 45 memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi meliputi 1. Memahami negara hukum, kedua memahami HAM atau hak asasi manusia, bab 3 memahami birokrasi Indonesia. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, bahwa semua persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Prinsip supremasi hukum selalu diiringi dengan dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjadi peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia meliputi 1. Pengertian wawasan Nusantara, kedua landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara, ketiga kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, keempat faktor-faktor yang memengaruhi wawasan Nusantara, kelima unsur-unsur dasar wawasan Nusantara, keenam penerapan dan implementasi wawasan Nusantara. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional atau national merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandang atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa yang bernegara atau national state seperti halnya Indonesia yang memiliki konsep wawasan nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia meliputi 1. Ketahanan nasional, 2. Pengaruh ketahanan nasional, ketiga integrasi nasional. Secara konsepsional, penerapan teori tersebut di setiap negara berbeda karena terkait dengan dinamika lingkungan strategis, kondisi sosial kultural, dan aspek lainnya, sehingga pendekatan yang digunakan setiap negara juga berbeda. Demikian pula halnya dengan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yang unsur-unsurnya mencakup Asagatra dan pendekatannya menggunakan pendekatan Asagatra. Dari sini terlihat jelas bahwa konsep ketahanan nasional atau national resilience dapat dibedakan dengan konsepsi kekuatan nasional atau national power. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku dari Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi ini tersebut adalah resume. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran yang penting. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, dan berbagai lainnya, dan dapat diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan sehingga di masa datang setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Demikian resume ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.